lafaznya ringkas sekali. Wa ghazarati fawaidihi, meskipun ringkas akan tetapi apa? Melimpah faedahnya. Wa annahu mustamilun ala ummahatin nususi, dia mencakup daripada induk-induk atau poin-poin tertinggi atau intisari daripada nas-nas sunnah. Jadi sunnah itu berapa ratus ribu ya. Ada yang tahu sunnah berapa jumlahnya? Kalian tahu kan? Enggak, bukan banyak ya. Saking banyak ya. Nah, semua inti daripada sunnah itu udah dicakup oleh 40 hadis ini. Dalam artian nanti 42 hadis. Ya, meskipun beliau menuliskan jalan arba'innya. Wa mutadamminun 'alal ahadisil jami'ati fi usuluddin wa qawaidih. Juga mencakup di dalamnya nanti ada hadis-hadis yang membahas terkait usuluddin, tentang akidah, ila akhir. Wa qawaidih. Fa kullu hadisin minal kitabi yu'tabaru qaidatan 'azimatan min qawaidid din. Setiap hadis daripada isi kitab ini itu menjadi kaidah yang menjadi tolak ukur, kaidah tetap daripada kaidah-kaidah agama. Nah, di sini saya akan menyampaikan halaman selanjutnya. Wa aslu matnil arba'ina an-nawawiyyati huwa ma amla al-hafizu ibn Salahi fi majlisin min 26 hadisan min jawami' kalami sallallahu alaihi wasallam. Asal matan arba'in Nawawi itu sebenarnya adalah berasal dari sesuatu yang telah dituliskan oleh Imam Ibnu Salah. Ya, jadi Imam Ibnu Salah sudah menuliskan ada sekitar 26 hadis gitu ya, yang mengumpulkan daripada intisari daripada ya kan, atau induk daripada hadis-hadisnya Rasulullah. Al-Musamma al-Ahadits al-Quliyah, yang dinamakan kitab Imam Ibnu Salah tadi namanya al-Hadits al-Quliyah. Allati 'alaiha madaruddin, yang di sana juga membahas tentang intisari agama. Faja al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa akhadha hadhihi 26 hadisan allati amlaha Ibnu Salah. Kemudian datanglah Imam Nawawi, beliau mengutip, dalam artian beliau menukil daripada hadis yang telah dituliskan oleh Imam Ibnu Salah. Wa zada 'alaiha tamamas naini wa arba'ina hadisan. Kemudian menambahkan hadis yang 26 tadi menjadi ditambahkan sampai menjadi 42. Ya, dilengkapi menjadi sampai 42 hadis. Wasamma kitabahu bi al-arba'ina. Kemudian beliau menulis apa namanya? Menamakan kitab beliau yang 42 hadis itu dengan al-arba'in an-nawawiyah atau al-arba'in gitu. Nawawiyah itu kan nanti nisbah kepada beliau. Wa qad talaqathu al-ummatu bil qabuli. Nah, umat Islam ya jelas sekali. Umat Islam mempelajarinya dalam artian menerima ya, semua daripada hadis arba'in Nawawi. Wa yatasabaqun nasu fi sama'ihi wa hifzihi wa syarhihi. Kemudian umat muslim juga itu berlomba-lomba untuk bisa sama'ihi, bisa mempelajarinya, wa hifzihi wa syarhihi, kemudian bisa menghafalkannya, bisa menjelaskannya. Dalam artian menjelaskan di sini para ulama. Misalnya gitu. Wa yantafi'u bihi khalqun katsirun. Kemudian banyak sekali daripada umat Islam itu mengambil faidah daripada apa? Kitab arba'in Nawawi. Fa kullu 'alimin wa talibin yahtaju ilaihi. Setiap daripada ulama, setiap daripada pelajar seperti kita pasti butuh kepada kitab arba'in Nawawi supaya menjadi landasan kita dalam menjalankan agama Islam, gitu ya. Wa kullu baitin la budda an yujada fihi. Setiap rumah itu bisa dikatakan kita pasti hampir setiap rumah itu punya kitab arba'in Nawawi. Wa hadza dalilun ala ikhlasi muallifihi rahimahullah wa husni niyyatihi wa qasdihi. Ya. Kenapa setiap rumah tadi kita bisa pastikan setiap rumah orang muslim itu hampir selalu ada kitab arba'in Nawawi. Ini menunjukkan bahwasanya ikhlasnya muallifnya, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, wa husni niyyatihi wa qasdihi. Begitu baiknya niat beliau, gitu ya. Walidha laqad hassal ulama'u ala dirasatihi, sehingga para ulama itu menganjurkan kita untuk mempelajari kitab arba'in Nawawi. Wa haddu ala istihfazihi, bahkan juga menganjurkan untuk menghafalkannya, gitu ya. Nanti ada faedahnya. Orang yang bisa menghafalkan 42 hadis tersebut ada faedahnya nanti di halaman-halaman selanjutnya, gitu ya. Mungkin masyhur juga di kalangan kalian, gitu. Faedah menghafal daripada arba'in Nawawi, gitu ya. Wahtammu bihadzal kitabil mubaraki ihtimaman balighan. Ya, bahkan para ulama juga itu ihtimaman,
itu ihtamma. Itu mereka sangat-sangat memperdulikan, sangat-sangat memperhatikan terhadap kitab ini. Memperdulikannya bukan cuma sekadar peduli atau memperhatikan sekadar perhatian biasa, tapi ihtimaman balighan, ihtimaman kabiran. Segitu. Wa katabu alaihi syuruha wal hawashi wa ta'liqati an-nafi'ata al-qayyimata. Bahkan juga para ulama itu saking bukti mereka memperhatikan dari kitab Arba'in Nawawi. Beliau menuliskan daripada syarah-syarah, hasyiah-hasyiah, ya gitu ya, maupun ta'liqat-ta'liqat yang an-nafi'ah, yang al-qayyimah. Ya. Oke, seperti itu untuk muqaddimah daripada kitab Arba'in Nawawi. Udah 15 menit aja. Sekali waktu. Ya. Saya belum sendiri. Gak bisa keluar saja. Kaca jadi kesannya berkaca ya. Pembahasan daripada kitab Arba'in Nawawi atau hadis pertama daripada kitab Arba'in Nawawi itu pembahasan yang sangat relevan sekali dengan kawan-kawan semua. Membahas terkait niat miring. Apa? Nyadarnya baru sih. Saya akan pertama jelaskan terkait makna daripada hadis Arba'in Nawawi yang pertama. Mungkin kawan-kawan udah masyhur juga, tapi saya pengen bahasanya beda. Ya, memberikan sedikit pengingat melalui hadisnya Rasulullah ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, Abi Hafsin badal dari Amirul Mu'minin. Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin. Terus orang ketika mendengar Amirul Mu'minin, siapa Amirul Mu'minin? Kan kayak gitu. Amirul Mu'minin gak cuman Abi Hafsin. Ya. Kemudian dijelaskan, Amir Mu'minin itu adalah Abi Hafsin. Terus Abi Hafsin, gitu ya. Ketika dibilang Abi Hafsin, orang juga masih bertanya-tanya, siapa Abi Hafsin? Berarti Abi Hafsin itu artinya apa? Ayahnya Hafs, gitu ya. Ayahnya Hafsah. Kalian, bukan kalian sih. Misalkan kalian nanti jangan nanti ada si A gitu ya, si Fulan gitu, dia punya anak namanya Hafs gitu. Dia kan bisa juga dipanggil apa? Abi Hafsin gitu. Dalam artian kunyahnya, kita bisa panggil kunyahnya sebagai Abi Hafsin. Ternyata dijelaskan lagi, Abi Hafsin itu adalah Sayyidina Umar. Ya. Nah, ketika dibilang Sayyidina Umar bin Khattab, udah jelas. Yang dimaksud dengan Abi Hafsin adalah Sayyidina Umar. Yang dimaksud dengan Amirul Mu'minin ya Sayyidina Umar juga. Gitu. Jadi faidah, kenapa Ustaz? Kenapa nggak langsung bilang An Umar aja? Gitu. Pasti bertanya-tanya ya. Ngapain nama-nama gitu? An Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, Umar gitu. Kayak gitu. Ngapain nggak langsung aja bilang An Umar biar orang langsung nggak bertanya? Gitu ya. Itu namanya, ada yang namanya ya, bahasanya adalah tauqi'ah. Ya, pendahuluan. Dalam artian apa? Apa maksudnya, Ustaz? Supaya
orang ketika mendengar an Amirul Mukminin, orang dengar dulu. Oh, Amirul Mukminin siapa nih? Gitu. Jadi orang langsung salah satu tujuan dari Badar kayak gitu. Supaya adalah orang lain atau bayan nanti adalah orang lain supaya fokus mendengarkan. Kalau misalkan langsung kita bilang an Umar, ya udah orang lewat aja. Tapi kalau misalkan an Amirul Mukminin, orang langsung siapa nih? Bertanya-tanya dulu. Jadi nanti ketika dibilang Abi Hafsin, orang sudah memperhatikan, apalagi ketika dibilang Umar bin Khattab. Itu salah satu daripada faidah nahwu kayak gitu. Jadi badal atau bayan itu punya faidah. Jangan kalian bilang, kenapa gak langsung aja setiap badalnya aja langsung disebutkan, gak perlu pakai mubdal minhu, bahasanya gitu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Gitu ya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar pada suatu hari, saya pernah mendengar Rasulullah. Rasulullah berarti menjadi maf'ul bih. Yaqulu. Ya. Beliau berkata. Ada yang tahu yaqulu jadi apa? Siapa yang bilang hal? Afifat. Kenapa Anda bilang hal? Yaqulu. Sebelumnya Sebelumnya Malifah. Yang mana Malifah? Terus apakah itu jadi alasan? Emang kalian menghafal di tasjirah hal itu apa? Al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru, imam bahama minal hi'at. Dia isim bukan? Yaqulu. bukan. Nah, bukan isim kan? Tapi dia kan? Kenapa bilang hal? Menempati posisi gimana Arabnya? Gimana tuh Arabnya? Bentar. Kalau dia mahal gitu ya, apakah juga mahalnya itu dalam artian mau rubah si yaqulu menjadi isim? Enggak. Ya enggak? Tapi bukan yakulunya, tapi jumlah fi'il fa'ilnya. Iya, yaqulu kan jumlahnya gitu. Iya enggak? Jumlah ya? Set enggak ada jadi maf'ul tsani. Iya, itu aku kepikiran tadi. Soalnya sami itu kan biasanya bukan dua maf'ul. Enggak. Apa ya? Salah satu pendapat bisa mengatakan. Di sini bisa dua i'rab ya. Dia bisa menjadi hal, bisa menjadi maf'ul tsani dari sama. Dalam artian kayak gini. Yaqulu, nanti kita mengatakannya seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halati qawmihi qailan. Qailan. Qailan isim fi'il atau huruf? Isim kan? Nah itu. Nanti i'rabnya adalah yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarradu bihi an-nasbi wal jazmi wa lamma tarafihi damma tajarradu fi akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu ya'udu ila Rasulillah wal jumlatu min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin hal. Kayak gitu. Yaqulu. Ya, ini boleh menjadi hal. Enggak usah lama-lama sana. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung kepada yang namanya niat, atau amal seseorang itu tergantung kepada niat. Kalian masuk SBK atau hal apapun itu, hal-hal yang mubah itu bisa berubah menjadi hal yang sunnah, wajib. Ada artian sunnah itu bisa mendapatkan ganjaran pahala, wajib, bahkan bisa apa? Haram gitu ya. Tergantung kepada niat. Kawan-kawan masuk SBK gitu ya. Itu hukum asalnya adalah mubah. Ya enggak? Ada enggak ya di sini diwajibkan masuk SBK gitu? Kalau enggak masuk SBK masuk neraka gitu. Atau
kalau masuk SBK gitu Apa? mendapat dosa gitu. Kalau antum masuk SBK nanti mendapat dosa, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Semua itu tergantung kepada niatnya kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan misalkan masuk gitu ya, SBK adalah hijratuhu ilallah wa rasulih. Kita anggap kawan-kawan ke SBK adalah hijrah gitu. Karena hijrah itu al-aslunya adalah tahwil makan. Ya, berpindah satu tempat kepada tempat yang lain. Itu secara lugahnya gitu ya. Nah, hijrah itu adalah kawan-kawan berpindah yang asalnya kawan-kawan mageran orangnya. Yang asalnya no life gitu bahasanya. Yang asalnya apa nih kalian? Cuman nonton drakor doang gitu. Cuman kehidupan sehari-harinya di Mesir gitu ya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau seandainya kalian ke SBK adalah karena ilallah wa rasulih, karena mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Kawan-kawan ke SBK pengen belajar. Dengan belajar nanti bisa jadi orang alim. Dengan jadi orang alim bisa mengajarkan kepada keluarga ila akhir gitu, amal jariyah gitu. Itu kan dalam artian ilallah wa rasulih, dalam artian pengen ridhonya Allah. Maka nanti konsekuensinya adalah hijratuhu ilallah wa rasulih. Adalah konsekuensinya hijrahnya kawan-kawan ke SBK akan makbulah, akan diterima. Ya, karena untuk mendapati daripada ridhonya Allah itu mudah sekali. Ketika niat kawan-kawan adalah ridhonya Allah, gitu ya. Nanti dibuktikan dengan meskipun nanti ada tambahan kawan-kawan dengan sungguh-sungguhnya gitu. Karena memang ridhonya Allah misalkan. Tapi ala kuliah adalah niat kawan-kawan aja itu udah dinilai pahala oleh Allah SWT. Gitu ya. Tapi kalau kalian wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau seandainya kawan-kawan ke SBK adalah mencari ya dunia atau imra'ah dalam artian ya rajul lah bahasanya gitu. Rajulin. Iya biar relate sama kalian lah. Rajulin gitu ya. Atau yang dicari adalah rajul misalkan di sini kawan-kawan di SBK 4 misalnya gitu. Kawan-kawan SBK 4 kan nanti orang-orangnya keren-keren gitu. Banirnya keren-keren gitu. Saya pengen lah nanti tankihuha gitu. Maksudnya tankihuha hiya ya. Rajulin tankihuha, imro'ah tankihuha. Gitu. Si imro'ah ya kalian ini, kalau seandainya tujuan kalian adalah si rajul gitu ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nanti kalian juga akan mendapatkan daripada sesuai apa yang kalian niatkan. Tapi ini kan namanya dunia ya, rajul kan dunia. Ini ya kategori dunia lah semua ini. Kalian kalau pengen mendapatkan ini ya nggak gampang juga gitu ya. Kalian niat untuk mendapatkan ini, niat kalian nggak dianggap apa-apa, gitu ya, nggak dinilai ibadah. Kemudian untuk mendapatkan dunia itu kan perlu usaha lebih. Kan kalian mau ke SBK adalah buat menjadi orang ya kaya misalkan gitu, pengen jadi kaya, entah gimana caranya gitu ya, nggak tahu juga. Atau pengen tadi menikahi daripada seorang rajul. Ini kan harus punya effort lebih gitu kawan-kawan ya, punya effort lebih untuk bisa mendapatkan si rajul tersebut. Nah, dalam artian saya pengen menyampaikan adalah kalau kawan-kawan ke SBK adalah tujuannya untuk dunia atau mencari sosok rajul, ya kan? Maka ilallah wa rasulih gak bakal kawan-kawan dapatkan. Saya tekankan itu. Kawan-kawan menjadi seorang alim dalam artian ilallah wa rasulih gak akan kalian dapatkan kalau niat awalnya adalah kalian rajulin tankihuh, supaya mendapatkan apa? Seseorang atau mendapatkan materi dunia. Tapi sebaliknya, kalau kawan-kawan hijratuhu ilallah wa rasulih, niat awal ke SBK adalah apa? Untuk mencari ridhonya Allah, benar-benar untuk belajar. Rajul itu urusan lain, gitu ya. Dunia nantilah urusan lain. Yang penting fokus dulu di SBK. Hijratuhu ilallah wa rasulih, maka nanti rajul tankihuha atau dunia tusibuha, maka akan kalian dapatkan dengan sendirinya.
Yang penting apa? Ilallah wa rasul. Jadi milih dapat semua atau milih yang itu dong? Yang Dan ini pun nggak pasti. Ya nggak? Dan ini pun nggak pasti. Atau ada yang milih ininya aja? Ya silakan. Yang penting ini dulu. Ya. Yang penting apa? Kalau bahasanya adalah kita mendapatkan akhirat, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau tujuan kita adalah dunia, akhirat nggak bakal ikut. Gitu ya. Masa sesuatu yang lebih tinggi itu mengikut kepada sesuatu yang rendah? Nggak mungkin. Gitu ya. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, yang bawahan-bawahan itu, yang ecek-ecek itu, nanti akan sendirinya dapat. Nanti ada rajul di sini. Nanti misalkan di sini kalian akan mendapatkan ya, dunia kalian apa misalkan? Apa? Ya, ilangin lah dunia kalian gitu ya. Tergantung masing-masing. Apa sih yang kalian cari gitu? Jadi saya pengen menyampaikan adalah SBK fokus. Ya, fokus hijratuhu ilallah wa rasul. Cari ridhonya Allah. Jaddid niyatukum. Niyatakum. Perbaharulilah daripada niat-niat kalian. Mumpung kalian masih di awal, mumpung kalian masih di ya berapa pertemuan sih? Baru Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Baru 5 hari gitu kan. Mumpung masih 5 hari, kalau ada niatnya mencari adalah rajul gitu. Ini sih yang relate biasanya. Banat gitu. Ah, saya mau ke SPK gitu. Rajulnya keren-keren gitu. Ini tuh jelas tulisannya imro'ah sana ya. Iya, yang biasa buat laki-laki berarti ini laki-laki. Lah, ini kan kalian perempuan, masa kalian dapatin imro'ah? Ya berarti kita yang itu aja yang itu yang Enggak itu. bisa. Saya pengen relate ke kalian. Enggak bisa. Syarahnya itu buat laki-laki, Sar. Hah? Kenapa hadisnya imro'ah? Karena emang relate buat laki-laki. Mana? Emang di sini ada khusus untuk cowok aja gitu? Enggak. Ketika dibilang imro'ah, juga di sini maksudnya adalah masih makna mujmal, masih makna siapapun lah yang kalian pengen cari, pengen yang kalian nikahi gitu. Karena konteksnya adalah saat itu Rasulullah lagi menghitopi sahabat yang cowok, ya imro'ah gitu. Ada salah satu sahabat gitu ya, yang dia tujuannya hijrah adalah imro'ah, maka dihitopi Rasulullah pakai imro'ah gitu. Kalau seandainya saat itu perempuan, ya Rasulullah juga akan menghitopinya dengan Perempuan. enggak ada laki-laki. Tapi ada nggak satu riwayat yang Apa? perempuan? Kitabnya. Ini diubah ke Iya. enggak ada. Enggak ada ya kan? Tahu berarti Iya, Pak. Pertanyaan menjebak. Kita lebih relate yang hijrah. Iya benar. Takdir. Insyaallah. Enggak apa-apa. Kalau misalkan relate-nya hijrah ilallah wa rasulih, bagus gitu ya. Bagus. Saya enggak perlu menekankan supaya kalian menjauhi daripada rajul. Nah, gitu ya. Apalagi rajulnya SBK 4 itu ada 64 gitu. Jangan kalian cari salah satunya gitu. Fokus dulu, belajar dulu yang benar-benar gitu. Sampai kalian jadi alimah. Gitu. Kalau kalian alimah, gampang nanti. Tinggal pilih. Bukan. Saya menyampaikan dibanding kalau kalian jadi alim, kalian tinggal tunjuk. Gitu ya. Tapi kalau perempuan, kalau kalian jadi alimah, kalian ditunjuk. Masya Allah. Ditunjuk bukan tinggal tunjuk. Milih. Ya, kalian ditunjuk ya. Ya, dalam artian pastinya juga gitu kan. Setiap orang yang laki-laki yang hijratul ilallah wa rasulih, misalkan SBK 4 adalah hijratul ilallah wa rasulih, yang baninnya. Juga nanti akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan apa? Banat yang hijratul ilallah. Itu hal yang wajar ya, itu hal wajar ya. Dalam artian ketika seseorang yang punya privilege gitu ya, dalam misalkan apalagi dalam keilmuan gitu. Pastinya yang mencari juga sosok yang keilmuannya kurang lebih hampir setara dengan dia, bahasanya gitu. Jadi kalau kalian misalkan mengidolakan Ustaz Nasib Ustaz gitu, atau mengidolakan Ustaz siapa kayak gitu, Ustaz Farhani gitu. Ya udah, kalian harus ilallah wa rasulih dulu dalam artian fokus gitu. Atau misalkan Ustaz siapa bukan Ustaz Kiai misalkan Gus gitu ya. Kiai Gus. Kiai muda.
Maka Gus-Gus itu pastinya juga akan melirik, iya kan, melirik seseorang yang punya fokus dengan keilmuan atau hal lainnya, ya, sesuai daripada standar si Gus tersebut. Jadi Gus. Nah, cukup pembahasan Gusnya. Gitu ya, kawan-kawan semua ya. Saya dalam artian mentanbihkan gitu. Tadi jadid niat aku, gitu ya. Perbaharuilah daripada niat kawan-kawan semua. Dari sekarang renungin dulu diri sendiri. Ya, saya kemarin masuk SBK apa ya? Pengen belajar atau pengen cari apa gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, itu untuk penjelasan daripada ya hadisnya. Setelah ini kita akan masuk pembahasan daripada ya mufradatnya. Oke. Di sini saya tuliskan para ulama bisa menyebutkan Arba'in Nawawiyah itu sebagai matnu. Matnu itu apa? Matnu itu adalah al-aslul ladzi yushrahu wa tudafu ilaihi al-hawashi. Gitu ya. Nanti saya ceritakan. Dia adalah suatu intisari atau suatu pokok daripada yang akan melahirkan, dalam artian kayak gitu, yang akan melahirkan intisari, yang akan melahirkan syarah-syarah maupun hawashi maupun hasyiah-hasyiah. Nah, itu namanya matnu. Kenapa antum tahu maknanya seperti itu, Ustaz? Karena dia diidhofahkan kepada nama sebuah kitab. Jadi kalau ada matan diidhofahkan kepada nama suatu kitab, nanti maknanya adalah matan tersebut, matnu tersebut, maknanya adalah al-aslul ladzi yushrahu wa tudafu ila al-hawashi. Nanti kalau matnu diidhofahkan ke yang lainnya, nanti dia akan punya makna yang berbeda juga. Matnu al-arba'ina an-nawawiyati. Ustaz, kenapa antum bacanya an-nawawiyati? Gitu. Ada yang tahu? Kenapa saya nggak bacanya an-nawawiyata? Atau an-nawawiyatu? Mudhaf ilaih? Mana? Mudhaf ilaih kemana? Arba'in. Jadi Mana? Al-arba'in mudhaf ilaih majrur. Tapi kan di sini dia patah. Kan tandanya bukan dengan fathah. Iya. Nice. Ya. Jadi dia naat kepada arba'in. Hukum tabi atau naat di sini dia mengikut kepada siapa yang dia ikuti. Tabi hukumnya ikut kepada matbu, gitu ya. Karena matbu'nya di sini adalah posisi sebagai mudhaf ilaih hukumnya majrur. Otomatis naat kepada majrur hukumnya majrur. Wa na'tul majruri majrurun. Naat kepada sesuatu yang majrur hukumnya majrur. Terus kenapa di sini malah pakai ya, kasrah? Karena di sini adalah isim mufrad. Ya, sedangkan di sini adalah mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Nanti alamat i'rabnya itu sama dengan jamak muzakkar salam. Salam lagi. Salam. Ya, yaitu dengan iya. Sedangkan kalau isim mufrad itu dengan kasrah. Seperti itu. Bentar ya. Iya. Fakun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al-ulama wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari. Itu selaras sekali dengan pembahasan kita hari ini. Saya baru terpikirkan. Fakun lahu musalliman. Ya, jadilah kalian
terhadap agamanya Allah, orang yang muslim, ya, orang yang sepenuhnya ikut daripada agamanya Allah, kaitaslah. Supaya apa? Kita ikut kepada agamanya Allah secara penuh. Dalam artian belajar secara penuh. Kaitaslah. Supaya kalian selamat. Supaya kalian beneran menjadi alim. Karena tujuan kalian ke Mesir adalah supaya alim. Gitu. Al-aslu, tujuan kalian ke Mesir itu adalah belajar. Gitu ya. Jangan kalian teralihkan dengan sesuatu yang di luar al-aslu kalian. Gitu. Wa khallisil qalba minal aghyari, atau saya ubah misalkan wa khallisi al-qalba minal aghyari. Kosongkan, hilangkan apapun yang ada di dalam hati kalian, kosongkan semua. Minal aghyari, daripada sesuatu yang melalaikan kalian, sesuatu yang mengalihkan kalian daripada al-aslu kalian ke Mesir. Wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari. Dengan apa kita mengosongkannya itu? Dengan sepenuhnya kita bersungguh-sungguh belajar. Dengan sepenuhnya kita bersungguh al-qiyam fil ashar. Al-qiyam fil ashar itu kan adalah menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malamnya bukan scroll, gitu ya. Menghidupkan malamnya adalah tadi kembali tadi bil jiddi, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian saking bersungguh-sungguhnya al-qiyam fil ashar, gitu. Sampai dia itu malam pun digunakan, waktu kosong itu digunakan untuk belajar, gitu. Jadi bukan cuma malam dong. Jangan kalian mengartikan bil jiddi wal qiyam fil ashar, oh berarti kita belajar cukup malam aja. Sungguh-sungguh kita adalah di malam aja. Siang, pagi enggak usah. Enggak. Al-qiyam fil ashar itu adalah kita menyebutkan al-qiyam fil ashar karena itu adalah waktu yang paling sulit. Waktu yang paling sulit untuk belajar. Kalau kalian waktu yang paling sulit aja belajar, harusnya di waktu yang lain juga ikut belajar. Juga diikutkan belajar. Gitu ya. Jadi selaras lagi jaddid niyatakum khalisi al-qalba min al-aghyari bil jiddi wal qiyam fil ashar. Dah. Gitu. Sambil motivasi dikit lah ya. Siap. Ada nggak? Oke. Matnu al-arba'ina an-nawawiyah. Matnu itu isim mufrad daripada atau matnu matnani mutun. Kalian tahunya mutun ya? Jamaknya ada 3. Ada jamaknya dengan mitanun ala wazni fi'al. Kemudian ada jamaknya dengan mutunun ala wazni fu'ulun. Kemudian ada dengan mutunun. Ya. Nah, ini mulai pengayaan daripada apa namanya? Mufradat. Mitanun, mutunun, mutu, nun. Matan, ya, al-matnu itu siapa? Rajul-rajulnya siapa? Karena kalian tadi memang hijrah dari Allah Rasulullah. Jadi nggak ada rajul-rajul. Tapi awas saja kalau ketemu saya nggak ilallah Rasulullah. Saya tuliskan yang pertama. Ini mungkin bisa dicatat, nanti akan kalian hafalkan. Dari kata matan, kita fokus ke matan. Matnu itu ketika dia diidhofahkan kepada nama suatu kitab. Ya. Saya bilangnya kayak gini. Matnul kitabi. Maka nanti makna yang muncul daripada kata matan di sini itu adalah al-aslul ladzi yushrahu wa tudafu
ilaihil hawashi. Kemudian matnu kalau dia diidofahkan kepada al-lughah. Jadi beda mudhof ilaih, beda makna untuk si matnunya. Matnul lughah nanti akan muncul makna usuluha wa mufradatuha. Wa alfazuha. Itu kalau matnu diidofahkan kepada lughah. Kemudian matnu kalau diidofahkan kepada al-ardi. Matnul ardi. Nanti punya makna berbeda lagi untuk si matnunya. Apa maknanya? Adalah martafa'an wasaluba minha. Martafa'a wasaluba minha. Kemudian matnu diidofahkan kepada sesuatu yang lainnya lagi. Misalkan kita idofahkan kepada matnul hadis. Matan daripada hadis yang kayak gini. Yang nama amalul binat ini adalah matan hadis. Matnul hadis. Nanti maknanya adalah ghayatuma yang tadi ilaihil isnad. Tinggal kalam. Jadi untuk matnu berbeda pengidofahannya, berbeda maknanya. Kemudian nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian selanjutnya matnu itu bisa ya. Jadi matnu ini kan ada 3 maddah bahasanya, ada 3 huruf. Adalah mim, ta, nun. Jadi dari sini kita punya banyak sekali mufradat gitu. Jangan dari matnunya. Kalau dari matnunya ini aja nih, melahirkan bisa ini. Tapi dari mim ta nun, kalau kita barisin matana gitu, nanti maknanya apa? Matuna, nanti maknanya apa? Matana, nanti maknanya apa? Ah gitu. Jadi dari satu maddah yang sama, tapi melahirkan banyak sekali mufradat, gitu ya. Jadi kalian tinggal murojaah kayak gini, matnu. Dari matnu nanti kalau dia didefakan kepada Alkitab adalah al-asnazi syarhu. Kalau didefakan kepada al-ardi matnu, itu asal katanya adalah matana. Matana yang tunu. Makna, bahwa matinun, ada umtunun, umtun, rakamtun. Kayak gitu. Nanti maknanya berbeda-beda juga. Ada matana syahid, ada nanti matana apa namanya syahid ila akhir. Ketika fa'ilnya berbeda, juga fi'ilnya punya makna yang berbeda. Nah, saya ingin jelaskan di situ. Nah, di sini. Kalau ini adalah isim-isim, ya kan, mudhof ilaih. Ketika mudhof ilaihnya adalah sesuatu yang berbeda, nanti mudhofnya juga punya makna yang berbeda. Di sini saya pengen kita ke fi'il. Kalau misalkan fi'il kan pasti punya fa'il. Kalau fa'ilnya berbeda, fi'ilnya juga punya makna yang berbeda. Nih, saya pengen memperkaya di sini. Sini ada matuna yang tunu natan bahwa matnun wa matinun di akhir. Matuna nanti ketika
isim fa'ilnya adalah asyai'u, nanti muncul makna matunanya adalah soluba, qawiya, ishtadda. Kemudian matuna di bawahnya dulu. Ini ada tangan yang matnan bahwa makinan ilakhir matana syahidu. Matana syahidu, nanti maknanya adalah halata atau matanahu bisauti, mata lahu bisauti, nanti maknanya adalah dorobahu bisauti ala zahrihi bisyiddah. Bisyiddatin. Kemudian ini gemat ya. Matana gemat ini tamtina gemat ini bahwa wajah kamu matana matin di sini ada matana asyai'a sodira matina matana al-alafata bainahu wa baina zamiri. Maknanya Di bawahnya aja Ustaz. kemana? Ya, soalnya masih kelihatan juga sini. Kemudian ada matara al-bid'ah. Hah? Apa? Iya, nanti saya pakai. Apa nama saya? Taknud. Ini namanya maddah. Setiap daripada ini itu namanya maddah. Kalau yang ini harakat itu bahasanya adalah hay'ah. Setiap kali maddahnya berbeda. Memang di dalam bahasa Arab setiap kali maddahnya berbeda atau bahkan hay'ahnya berbeda, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Maka dengan demikian, itulah kenapa bahasa Arab itu dianggap sebagai aksarul lughati al-fazal. Aksarul lughati al-fazal. Dia yang mempunyai paling banyak lafaz dibandingkan bahasa di dunia ini. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jerman,
gitu ya. Kalau seandainya misalkan kita bandingkan, anggap aja kayak gini. Kita bikin satu kalimat misalkan. Ada misalkan nih, matuna. Matuna atau matunats, biar relax sama kalian. Matunats. Siapa yang di sini yang nge-gym? Yang nge-gym. Yang olahraga. Yang di top gym kayaknya. Yang bisa begini. Masih Silwati. Matunats gitu ya. Anggap aja yang kuat di sini Shiva gitu. Karena rumah top gym. Matunats Shiva. Ya. Ini artinya apa? Matuna nih di sini. Dia selaras dengan ini. Matuna Syai. Di sini kita ganti Syai jadi Shiva. Kowia. Iya. Si Shiva itu kuat gitu ya. Telah kuat Shiva gitu. Atau misalkan kita ubah misalkan Shiva Matunats gitu ya. Kita ubah pakai susunan mubtada khabar. Kita ubah misalkan menjadi mubtada khabar. Shiva Matunats. Shiva itu kuat. Atau misalkan kita artikan sesuai absahan, ya kan? Shiva bermula Shiva adalah matunat kuat siapa Shiva, gitu kan? Shiva kuat, satu Shiva kuat, ini Shiva ini. Kalau dua Shiva kuat, Ash-Shifa'ani, gitu ya. Shifa ani matunata gitu ya, matunata. Bagus bertanya. Pertanyaannya bagus. Kenapa pakai alif lam Ustaz? Gitu. Bukannya alam itu udah ma'rifah gitu. Ya. Nanti saya jawab. Gitu ya. Asyifa'ani matunata. Antara yang ini dengan ini beda nggak lafaznya? Beda. Gitu. Ini ada alifus tasniyah. Ya, domir nanti matunata. Nah, tapi misalkan kita anggap misalkan kita di bahasa Indonesia satu Shiva kuat, dua Shiva Kuat. enggak lah, kuat enggak, udah gini aja, kuat ya kuat gitu kan. Tapi di sini matunata kemudian nanti berubah misalkan apa menjadi beberapa Shiva kuat, berarti asyifauna apa? Matunan. Iya kan? Matuna ketambahan nun niswa. Kan gitu. Ah. Atau matunna, bukan matunanna. Nanti matunanna itu berubahnya di apa namanya? Taukid. Matunna, gitu ya. Beberapa syifa itu kuat misalkan. Nah, itu kan beda lagi matunna dengan matunata dengan matunat gitu. Itu beda. Jadi inilah kenapa ya lughah bahasa Arab ya, bahasa Arab itu dikenal dengan aksarul lughati al-fazah. Selain nanti ada juga yang mengatakan aqdamul lughah zamanan. Dia yang paling lama waktunya. Gitu. Gimana Ustaz maksudnya paling lama? Bukannya ada bahasa selain bahasa Arab yang lebih lama? Gitu ya. Itu dijelaskan ketika saya muhadarah bersama Syekh Ali Rabi bahwasanya dia asar lughat al-fazan itu jelas. Tapi kalau aqdamul lughah itu adalah bahasa Arab itu dari zaman ya, apa namanya di Arab ya, mulainya pakai bahasa Arab itu sampai zaman sekarang. Ya anggap kita misalnya dari zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad itu kan ada bahasa Arab juga. Ya,
di daerah Makkah itu, ketika mulai pertama kali bahasa Arab. Nah, dari zaman dulu itu sampai zaman sekarang, bahasa Arab itu adalah bahasa yang nggak pernah berubah-ubah, gitu. Kenapa dia dinamakan Aqdamul Lughat zamanan? Karena bahasanya dari dulu matuna ya matuna, nggak berubah-ubah. Sedangkan kalau bahasa Indonesia kadang kan bisa berubah-ubah, misalkan apa misalkan yang bahasa Indonesia yang berubah? Saya yang berubah itu kayak Ejaannya ada yang berubah ejaan. banyak. Gimana contohnya? Kan saya Soekarno dulu, kalau sekarang Soekarno. Nah gitu. Ya kan berubah-ubah kan? Atau misalkan dulu apa namanya DKI. Di Jakarta jadi Jakarta. Nah itulah kayak gitu. Kita kan berubah kan? Tulisannya berubah. Sedangkan bahasa Arab dari dulu nggak pernah berubah. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan, Sat, kenapa pakai alif lam? Gitu. Bukannya Syifa itu kan udah ma'rifah. Gitu ya. Ada yang tahu jawabannya? Kalau tahu saya kasih buah. Kalau nggak tahu, ya udah, saya jawab. Karena bukan alam di situ. Bukan alam. Mana bukan alam? Maksudnya Ini nama orang juga. Nama orang. bukan kayak Zaidan. Karena mustasna menjadikan dia jadi nakiro. Hmm? Karena mustasna menjadikan dia jadi nakiro. Karena mustasa menjadikan dia. Nakiro. Kenapa demikian kayak gitu? Tapi benar, dan jawabannya benar. Ketika suatu alam, ya. Jadi al aslu dalam hukum alam itu adalah dia ma'rifat. Makanya minal ma'arif yang pertama apa? Alam mufrad. Ya, atau mufradul alam. Kemudian di bawahnya apa? Dengan al il akhir. Nah, hukum asal daripada alam itu adalah tanpa pakai alif lam pun. Misalkan kita tulis Zaidun. Ini tanpa pakai alif lam pun dia udah menjadi ma'rifat. Gitu kan? Gak perlu lagi kita tambahin al. Tapi di dalam bahasa Arab, ketika ada nama seseorang itu dirubah menjadi 2 atau 3 atau lebih, maka alamnya ini, kemakrifatan daripada alamnya akan hilang. Ya, kemakrifatan daripada alamnya akan hilang. Dalam artian ketika gini, contohnya gini, saya mengatakan Syifa naimatun, gitu. Syifa tidur, gitu ya. Tapi ketika saya bilang, anggap misalkan di sini di kelas ini ada 3 orang Syifa. Ya, misalkan Zawanya adalah Syifa namanya gitu ya. Kemudian si Aina namanya Syifa. Gitu. Anggap aja ya. Ketika saya bilang Syifa'ani qa'imatani, apakah itu sudah tertentu kepada 2 Syifa di antara yang 3? Gak akan bisa tertentu. Gitu. Karena nggak ada sesuatu yang menunjukkan kepada ma'rifahnya. Ya, alam itu menunjukkan ma'rifahnya ketika dia mufrad. Tapi kalau 2 dalam bahasa Arab dia nggak akan menunjukkan ma'rifah lagi. Gitu. Jadi ketika saya bilang Syifa'ani, otomatis di otak saya atau di otak kalian nggak akan tahu mana yang Syifa yang naimatan. Karena ada 3 Syifa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya tambahkan jadi al-syifa'ani, al-syifa'ani, gitu ya. Yang bacakan al aja. Maka alif lamnya itu adalah lil ahdi azimi. Ya, lil ahdi azimi. Dalam artian apa? Asyifa'ani, oh ini adalah udah orang-orang tertentu karena udah ada alif lamnya yang menunjukkan bahwasanya di zihin saya ketika saya mengatakan asyifa'ani itu udah 2 orang tertentu. Misalkan Zawwa dengan Aina, bukan Syifa itu. Gitu. Jadi di sini ada tuh ta'rifnya. Gitu ya. Kalau yang Syifa alaman yang mufrad itu nggak pakai ada ta'rif, dia udah ma'rifah. Gitu. Itu nanti kalian akan menemukan sering kali kayak gitu. Kayak misalkan contohnya misalnya Zaidun berubah menjadi Zaidani, gitu ya. Zaidani, maka dia menjadi nakirah. Ini kenapa saya harus pakai alif lam? Karena juga di posisinya di sini adalah sebagai mubtada. Iya enggak? Mubtada syaratnya harus isim ma'rifah. Enggak boleh apa? Nakirah. Meskipun nanti ada yang boleh ke nakirah. Nakirah tapi harus ada musawwigatnya. Harus ada yang mujawizatnya.
ada sesuatu yang memperbolehkan daripada si mubtada itu menjadi nakirah. Misalkan nakirahnya adalah nakirah yang mausufah, yang udah disifati. Saya bisa aja bilang kayak gini, rajulun karimun, rajulun karimun. Jamil. Apa? Iya, nggak usah. Rajulun karimun naimun misalnya. Ya. Rajulun karimun naimun gitu. Ya. Rajul ini maka boleh menjadi mubtada karena ada musawwiknya, karena ada sesuatu yang membolehkan daripada si mubtada ini menjadi nakirah. Apa musawwiknya? Adalah dia disifati dengan suatu sifat sehingga nanti oleh para ulama nuhah itu membolehkan rajul itu menjadi mubtada. Rajul karim, laki-laki yang mulia itu naimun. Ya, adalah tidur. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari di bab mubtada, bahkan di bab khobar, gitu ya. Ada di antara musawwik yang membolehkan mubtada nanti menjadi nakirah gitu. Ada bahkan belas-belasan. Gitu ya. Di antaranya juga yang sering kita temuin misalkan fit dari rajulun. Gitu ya. Rajulun ini kan mubtada. Fit dari rajulun. Ini boleh. Kenapa dia boleh? Karena dia didahului oleh syibul jumlah. Gitu. Syibul jumlah mendahului dia sehingga nanti dia menjadi mubtada muakhar. Otomatis ketika dia mubtada muakhar maka dia boleh ya, atau bahasanya bahkan dia wajib mubtadanya adalah berbentuk nakirah. Nanti kalian akan mempelajari itu di bab mubtada. Al-aqwal adalah kayak gini tadi, jawabannya adalah asyifa'ani, karena dia posisi mubtada maka dia ma'rifah. Karena enggak ada musawwiknya di sini. Karena enggak ada musawwiknya membolehkan dia nakirah. Sedangkan syifa'ani tanpa alif lam itu adalah nakirah. Maka kita tambahkan alif lam untuk menunjukkan ma'rifahnya sehingga dia boleh menjadi mubtada. Oke, kenapa saya bahas ini tadi? Aksarul lughati al-fazal. Aksarul lughati al-fazal. Jadi kayak gitu tadi, ini bahasa Indonesia. Kemudian kalau bahasa Inggris misalkan sini jaga-jaga pengen bahasa Inggris. Ada yang bisa contohkan bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris itu kata-katanya itu aja gitu. Nggak bisa dijabarkan lebih banyak. Ini anggap nih, syifa'ani matunat. Matunat itu kan bisa dijabarkan matunat, matunata, atau dari apalah? Matuna, matuna, matunu, matunat, matunata, matunna, matunta, matuntuma, 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 matuntuna, matuntu, matunna. Kemudian yang tunu, itu kan banyak sekali ya, dari matuna aja. Sedangkan kalau bahasa Inggris, coba misalnya bahasa Inggris, ada yang bisa contohkan yang bahasa Inggris, jaga bahasa Inggris kan? Ya kayak gitulah, bahasa Inggris kalian juga mafhum, dia juga nggak akan banyak punya kosakata atau perubahan daripada lafaznya. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ininya, penerjemahannya. Matnul kitabi. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ketika matnu dia didofahkan kepada sesuatu yang berbeda-beda, maka juga maknanya akan berbeda. Contoh yang pertama adalah matnul kitab. Matnul kitab itu nanti matnunya adalah maknanya adalah al-aslul ladzi yushrahu wa tudafu ilaihi hawashi. Dia adalah intisari atau isi gitu ya. Intisari atau isi atau ya pembahasan inti gitu bahasanya. Alladzi yushrahu wa tudafu ilaihi hawashi. Yang mana dari inti tersebut, dari teks-teks tersebut melahirkan syarah-syarah. Dalam artian dia disyarah, dia dijelaskan lebih lanjut. Karena matan itu, matan kitab, misalkan matan al-muqaddimah al-jurmiyah. Dari matan al-muqaddimah al-jurmiyah lahir banyak syarah. Ada Tufasaniyah, ada syarah Syekh Khalid, ada daripada syarah Maqudi, ila akhir. Banyak syarah yang melahirkan daripada matan al-muqaddimah al-jurmiyah. Demikian juga matan hadis arba'in akan lahir banyak sekali. Gitu ya. Setiap kali dibilang matan, ada suatu kitab dibilang matan,
maka berarti di sana ada syarahnya, berarti di sana ada hasyiyahnya, gitu ya. Al aslul ladzi yusrahu wa tudafu ila al hawashi. Ya. Jadi bahkan dia bukan cuma di syarah juga, tapi juga di sana nanti akan memunculkan hasyiyah-hasyiyah atau catatan-catatan kaki. Catatan-catatan kaki daripada hasyiyah tersebut. Jadi matan di syarah, syarahnya di syarah lagi. Itu namanya hasyiyah. Gitu ya. Bahkan melahirkan syarahnya syarah. Gitu. Syarah lahir dari matan, hasyiyah lahir dari syarah. Gitu. Itu kalau matnu al-kitab. Kemudian yang kedua matnul lughah. Maknanya adalah usuluha wa mufradatuha wa alfazuha. Dia adalah matnul lughah itu adalah asal muasal usuluha, asal muasal daripada bahasa tersebut. Ya, asal muasal daripada bahasa tersebut. Jadi misalkan asal muasal daripada matnu indal basriin, asalnya apa? Ya matnu. Tapi kalau matnu indal kufiyin, asal katanya apa? Matana. Jadi kan dalam ilmu nahwu kita mengetahui bahwasanya ada yang namanya mushtaq minhu. Mushtaq minhu itu adalah asal daripada semuanya. Ya, misalkan kita yadribu. Yadribu itu asal katanya adalah doroba. Atau yadribu itu asal katanya adalah dorbun. Ya, kita pakai pendapat Basri aja. Yaitu pakai apa? Masdar. Ya, matnul lughah, gitu ya. Usuluha wa mufradatuha wa alfazuha. Jadi dia asal muasalnya, kemudian dia mufradatnya, salah satu mufradatnya, kemudian juga dia termasuk daripada lafaz-lafaz daripada lughah tersebut. Kemudian matnul ardi itu adalah martafa'a wa saluba minha. Dia adalah sesuatu yang irtafa, sesuatu yang menjulang tinggi. Set, kenapa sih antum gitu ya? Kenapa antum menerjemahkan atau memaknai dengan bahasa Arab lagi? Ini kan bahasa Arab, nanti ke bahasa Arab lagi. Bingung juga gitu. Gini, kawan-kawan semua. Dalam bahasa Arab, kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kadang gak semua bahasa Arab itu bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lafaznya itu sedikit. Kalau kita misalkan mengartikan matnul kitab dengan arti misalkan ya asal gitu, Kemudian matnul lughah berarti asal juga. Kemudian matnul ardi misalkan kita artikan asal juga gitu. Ini kan kita punya mufradat yang terbatas. Sedangkan kalau kita memaknai Arab ke Arab gitu ya. Arab ke Arab nanti dia akan menjabarkan sedetail-detailnya daripada mufradat yang kita kasih yang tulisan merah. Jadi akan luas sekali pemahamannya kawan-kawan semua ketika mencari makna bahasa Arab itu dengan bahasa Arab juga. Ini agar kawan-kawan terbiasa juga. Terbiasa cari di kamus itu. Kalau kalian sorogan, jangan cari ke bahasa Indonesia. Ini ada mufradat nggak tahu apa arti matnu. Jangan cari di arti Indonesia. Kalian berkembangnya akan lama. Gitu. Berkembangnya akan lama. Tapi kalau kalian mencarinya dengan bahasa Arab, gitu ya. Kadang satu bahasa Arab itu menyambung dengan bahasa Arab yang lain. Misalnya kayak gini, matuna itu kan artinya kawiyah, ya kan? Nanti ketika misalkan kita ketemu misalkan kawiyah, maka kita bisa mengartikannya dengan matuna. Ketemu matuna kita bisa mengartikannya dengan kawiyah, kayak gitu. Jadi ketika kawan-kawan nanti misalkan membuat suatu bahas gitu ya, atau membuat suatu insya, bahasa Arab kawan-kawan itu sangat berkembang gitu. Enggak cuma saya kuat gitu ya, berarti kawi itu ganti gitu, matun gitu, misalkan kayak gitu. Atau misalkan kawan-kawan mau menjelaskan kepada kawan yang lain, misalkan si Zahwa gitu, jangan bilang kawiyat Zahwa. Karena kalian udah belajar ini, kalian bilang gini aja, matunat Zahwa. Orang langsung, apa nih matunat gitu ya? Kan keren gitu. Dan kalau kalian menemukan di dalam kitab, kalian gak bingung. Oh ini sama aja maknanya dengan kawiyat. Nah kayak gitu. Makanya saya memaknainya dengan bahasa Arab. Meskipun saya artikan juga ke bahasa Indonesia. Kalau kalian mau menghafalnya dengan bahasa Indonesia, hafalkan aja bahasa Indonesia. Tapi dengan arti yang ini ya. Al-aslul ladzi yushawu tudafil washi. Kemudian yang ini tadi martafa awasaluba minha. Sesuatu yang menjulang tinggi. Wasaluba minha. Wasaluba.
Saluba, ini kan hubungannya dengan apa? Sama, ya kan? Artinya apa berarti? Kuat, gitu ya. Wasaluba minha, sesuatu tersebut disifati dengan sifat kuat, gitu ya. Apa sesuatu yang menjulang tinggi disifati dengan sifat kuat? Minha, daripada al-ard, gitu ya. Itu adalah kalau kita bahasakan ya gunung. Ya, martafa enggak gunung itu? Gunung itu sesuatu menjulang tinggi, kemudian apa? Saluba, kokoh sekali, gitu ya. Itu namanya matnul ardi. Makanya dibilang kan gunung itu adalah pasaknya Bumi. matnul ardi. Jadi kalau kalian pengen bilang jibal, gitu ya. Jibal itu ya kalian bilang matnul ardi, gitu ya. Syuftu matnul ardi atau nazartu matnal ardi, misalnya kan keren gitu kan. Gak cuma lagi nazartu jibal Sinai gitu. Nazartu ya gitulah. Sekarang kalian punya kosakata lain gitu. Ya kan? Kalau kalian nulis di caption itu keren juga gitu. Nazartu matnal ardi. Oh, matnal ardi gitu ya. Padahal ujung-ujungnya maknanya adalah al-jibal. Martafa'a wa saluba. Oke, kemudian ada matnul hadis. Matnul hadis, ya, kita mengenal di dalam hadis ini bukan hadis suatu percakapan biasa, tapi adalah hadisnya Rasulullah maksudnya. Jadi maknanya nanti al hadis itu kan kita mengenal di dalam ilmu hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah, gitu ya. Ya, itu kan adalah daripada makna hadis. Setiap daripada pekerjaan Rasulullah apapun itu yang berhubungan dalam Rasulullah itu namanya hadis. Ya. Nah, matnul hadis, ya, gitu ya. Atau hadis dulu. Hadis kita mengenal ada yang namanya sanad, ada yang namanya al-matan. Ya, karena kita lagi belajar hadis, pas banget. Mana itu sanad itu? Sanad itu yang ini. An-Amir Mu'minin itu sampai yang Imam al-Muhaddisin. Udah nggak kelihatannya gitu sampai. Nah gitu. An itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar, diriwayatkan ke bawahnya, bawahnya, itu namanya sanad. Kemudian isi daripada apa yang disampaikan di dalam sanad itu namanya matan. Dari innamal a'malu binniyat sampai ila ma hajara ilaih itu namanya matan. Makanya dalam bahasa Arabnya adalah ghayatu ma yantahi ilaihi isnadu minal kalam. Tujuan akhir atau isi daripada berakhirnya suatu sanad. Ya, jadi sanad itu akan menyampaikan isi atau akhir daripada dia, yaitu apa? Matnul hadis. Ghayatu ma yantahi ilaihi isnadu minal kalam. Akhir daripada keberakhiran si sanad, ya, daripada kalam, dalam artian daripada hadisnya Rasulullah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fi'il. Karena kita selesai dengan pembahasan isim, kita masuk ke fi'il. Masuk ke fi'il, mim ta nun itu akan melahirkan salah satu fi'il bahasa Arab matuna. Ya. Kawan-kawan sudah belajar, sudah menghafalkan tasrif, jadi bisa bareng-bareng biar cek sound. Matuna coba sorrif tasrifan lugawiyan matuna bareng-bareng ya. Tahu nggak tasrifan lugawiyan? Ke bawah. Tasrifan istilahiyan ke samping. Matuna gitu. Pakai lagu kalau bisa. Tahu nggak lagunya? Matuna. Oke, 1, 2, 3. Matuna. Ah, siapa tadi bilang matuna? Ulang. Yang tunu. Gak ada lagunya itu yang tunu. Yang tunani, Oke, mata natan.
Mata. Ada nadanya mata. Nasional sorenya Enggak, itu kan isim mufrad tuh, nata. Coba kamu sana gitu. mata natani mata natuna mata Matana. Apa lagi tuh? Matnun. matnunan apa Ustaz? Matnun gak tau kalian? Fiil. Masdar. Bahwa matnun, bahwa loh. Oh. Isim fa'il. Ini kan masuk dalam bab al-khamis. Minat tasrif. Ya kan? Iya. Bab khamis itu apa namanya? Isim fa'ilnya dengan fa'lun, ala wazni fa'lun. Nah, kayak Hasan. Fa'alun. Coba. Gitu. Makanya matnun, matnani, matnuna. Enggak lah. Yang perempuan. Kalau satu orang perempuan kuat, apa bahasa Arabnya? Natun. Oke, 2 orang perempuan kuat. Natani. Oke. Wa matinun. Ya, matinun itu sifat musyabahah daripada matnun. Gitu ya. Atau bisa kita katakan syubh mubalaghah. Ala wazni fa'ilun. Ya. Kita mengenal misalkan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan Karimun. Allah disifati dengan Rahim. Allah disifati dengan Alim. Enggak, Allah itu enggak disifati dengan Alimun. Tapi Allah itu disifati dengan Alimun. Enggak boleh kita mensifati Allah cuma Alim. Karena kalau Alim itu wazan adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti satu waktu Allah kadang Alim, di waktu lain kadang enggak Alim. Kan kayak gitu. Misalkan kita disifati sebagai orang alim, kalian disifati sebagai alimah. Amin. Sekarang saat kalian belajar, kalian paham, itu kalian bisa disifati dengan alimah. Tapi nanti kalau nggak kalian muzakarahkan, nggak kalian murojaah 1 bulan 2 bulan, apakah kalian bisa disifati dengan alimah lagi? Nggak bisa. Berbeda dengan Allah SWT. Makanya Allah itu disifati pasti dengan ala wazni fa'il. Gitu. Pasti dengan syubh mubalaghah. Sifat musyabahah. Allah itu senantiasa alim di waktu kapanpun, dimanapun, gitu ya. Waktu kapanpun, il akhir, gitu ya. Sedangkan manusia sangat jarang sekali bisa disifati dengan alim. Yang bisa disifati dengan alim itu ya hanya para ulama. Ulama yang begitu malakah terhadap ilmunya, gitu. Misalkan makanya ulama itu adalah jamak daripada alim, bukan jamak daripada alim. Kalau jamak daripada alimun, jamaknya adalah alimuna. Tapi kalau misalkan ulama, itu jamak daripada alimun, alimani, ulama. Makanya kalau orang itu nggak bisa sembarang disifati ulama. Karena ulama itu aja asal katanya adalah alimun, orang yang sangat paham, orang yang sangat ilmunya menempel dengan dirinya. Antum misalkan tidur, bangun tidur, ulama itu bisa ngejawab permasalahan, gitu. Ditanya misalkan anggap aja misalkan Najwa nih orang alimah misalnya ya, terhadap permasalahan nahwu misalnya. Dia bangun tidur langsung ditanya oleh si Zahwa misalnya, Najwa, apa hukum mubtada gitu. Kan kayak gitu. Sebutkan syahidnya gitu. Sebutkan gitu. Ilahir lah kayak gitu. Itu adalah orang yang alim. Oke, selanjutnya matuna syai'u itu maknanya adalah saluba qawiyya ishtadda. Sama maknanya semuanya itu adalah kuat. Kemudian matuna ra'yu kana mutamassikan mu'abbiran amma yuriduhu. Ya. Kalau misalkan ada kita bilang matuna ra'yu, berarti atau misalkan saya contohkan dengan contoh yang relate kalian, matuna ra'yu antum siapa namanya? Pakai kacamata. Hah? Oh, Fulaiha. Matuna ra'yu Fulaiha. Gitu. Pendapat daripada Fulaiha
Itu kan kalau kita artikan matuna kan kuat gitu. Tapi bukan itu. Sebenarnya ini artinya. Kana mutamassikan mu'abbiran amma yuriduhu. Adalah pendapatnya yang dimiliki oleh si Fulaiha itu pendapat yang mutamassikan, yang dia itu sangat kokoh sekali, sangat berpegang teguh terhadap pendapat dia sendiri. Kemudian mu'abbiran amma yuriduhu, tegas dalam menyampaikan pendapat dia. Jadi ketika saya bilang matuna ra'yu Fulaiha, berarti Fulaiha itu punya pendapat sendiri yang kuat, yang dia pegang selama ini. Kemudian adalah mu'abbiran amma yuriduhu, dia menyampaikannya secara jelas, menyampaikannya secara tegas, gitu. Jadi bukan matuna ra'yu itu kuat pendapat, enggak. Beda kan? Ini orangnya kuat misalkan. Kalau matuna Fulaiha berarti Fulaihanya yang kuat. Tapi kalau matuna ra'yu Fulaiha berarti dia punya pendapat yang dia kokoh terhadap pendapat tersebut dan dia jelas dan tegas menyampaikan pendapat tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian itu kalau matuna itu isim fa'ilnya adalah ra'yu. Kalau sebelumnya matuna isim fa'ilnya adalah asyai'u atau misalkan seseorang. Kemudian di bawahnya ada matana yang tunu matnan fahuwa matinun. Di sini nanti kalau matana itu punya isim fa'ilnya adalah atau isim fa'il. Fa'ilnya adalah syahid, maka nanti maknanya adalah hanafa, bersumpah. Karena syahid itu kan artinya apa? Saksi. Saksi di pengadilan itu kan biasanya apa? Menyampaikan sumpah. Coba antum beneran nggak? Kalau antum beneran bersaksi bahwasanya si fulan itu berzina, coba antum bersaksi, bersumpah. Gitu. Maka si hakim bilangnya apa? Umtun, misalkan gitu. Nah, amtun. Ya, umtun. Karena matanya yang tunu. Yang tunu kan kalau mau fi'il amalnya tinggal kita buang ya mudharaahnya. Ya, kita buang ya mudharaahnya. Kemudian ininya kita sukun. Ya kan menjadi umtun. Gitu kan. Kalian tahu lah ya konsepnya. Ini yang tunu. Yang tunu. Kalau mau diubah menjadi fi'il amar, ya mudharaahnya harus dibuang. Sehingga menjadi tunu. Gitu. Tunu. Gitu. Ininya harus disukun sehingga menjadi tun. Ditambahkan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal sehingga menjadi Kenapa ditambahkan hamzah wasal? Ya nggak bisa kita baca kalau misalkan nggak pakai hamzah wasal. Masa antum pengen setiap kali menyuruh orang gitu ya, atau memerintah seseorang untuk memukul misalkan, ribi, gitu. Kan nggak mungkin. Harus idribi, gitu ya. Jangan, kan nggak bisa dibaca. Masa dot sukun gimana cara baca? Gitu ya, ribi, gitu. Itu nanti. Oke, kayak gitu ya. Prosesnya. Meskipun nanti prosesnya akan dijelaskan di musalah. Kemudian ada terakhir mata nahu bisauti, itu maknanya nanti doroba, maknanya adalah doroba. Ya, memukul dengan menggunakan tongkat apa? Cambuk. Mata nahu bisauti ala zuhrihi bisyiddah. Memukulnya di mana? Di punggungnya, di bagian punggungnya. Dan memukulnya nggak sembarang memukul biasa. Kalau seseorang disifati dengan matana, ketika dia lagi megang suatu benda, disifati dengan matana gitu ya. Kemudian ada orang lain yang dia pukul, berarti yang dia pukul itu kekuatan pukulannya memang kuat. Bisyid ya. Orang nyambuk ya gimana gitu ya. Ya algojo biasanya. Nah, itu dorobahu bisauti. Dia memukulnya menggunakan cambuk ala zahrihi bisyiddah ya. Di atas punggungnya dengan pukulan yang sangat power. Ya, punya power. Oke, terakhir matana yumatinu. Nah, ini mungkin kawan-kawan masyhur. Coba akan tasrifan istilahnya. Matana yumatinu tamtinan tamtinatan tamtanan tintanan wa matanan faumatinun wa zak matanan matin latumatin matanan mumat tanun. Ya, coba. Matana yumatinu tamtinan famatinan wa matinun wa zaka matanun matin latu matin matan matanun Matanun. Kalau lugawinya?
bahasa Arabnya dua orang laki-laki kuat? Si ini Ayu. Dua orang laki-laki telah kuat. Enggak usah pakai rajul, langsung aja fi'ilnya aja. Anggap ada dhamir mustatir gitu. Dari fi'ilnya. Oke, matana. Apa bahasa Arabnya? 10 orang perempuan kuat. Si itu siapa? Samping putri. Siapa namanya? Siapa? Oh, Yulia, ya, Yulia. Atau dalam artian beberapa perempuan kuat. Tahu? Beberapa perempuan telah kuat. Apa bahasa Arabnya? Matunata. Ayo, matuna. Nice. Fi'il amar ya gitu. Fi'il amar dari pukullah olehmu wahai perempuan, tapi pakai matana. Si Ipul. Pukullah olehmu wahai dua perempuan. Umtun kan satu. Kayak yang ini berarti. Oh, apa? Iya. Oh. Umtun nah. Oke. Jangan pukul. Wahai kalian perempuan. Maulan. Ya kalau saya nyebut nama Maulani selalu pengen Allah. konsider. Ya Maulana. Apa Maulana? Jangan pukul wahai kalian para perempuan. Ayo panik. Kalau nggak bisa saya kasih anggur satu. Tadi belum dikasih. Oh iya, siapa tadi yang jawab? Ini kasih. Asfia. Ya, gimana? La tamtunna. Matuna fi'il lazim, telah kuat seseorang, misalnya gitu ya. Matuna telah kuat seseorang atau dia gitu kuat. Kalau diubah menjadi matana, itu bukan telah kuat dia lagi. Jadi nanti berubah menjadi yang asalnya lazim, berubah nanti salah satu faedahnya litak dia. Ketika ditambahkan matuna berubah menjadi matana ala wazni fa'ala, nanti maknanya adalah litak dia. Jadi butuh satu maf'ul jadinya. Kalau misalkan matuna kita nggak butuh maf'ul karena dia udah fi'il lazim. Nah, sehingga nanti kalau kita bilang matana asyai'a harus jadi maf'ul bih. Berarti fa'ilnya situ ada dhamir mustatir. Atau misalkan saya bilang matana Zaidun asyai'a atau matana fitriyah atau matana fitriyah syifa. Gitu. Apa berarti?
si Fitriyah itu merubah si Syifa menjadi kuat. Ya, asalnya anggap aja Syifa itu nggak kuat, gitu ya. Terus saya bilang matanat Fitriyah Syifa, gitu ya. Si Fitriyah menjadikan si Syifa menjadi kuat. Makanya bahasa Arabnya adalah sayyarahu matina atau sayyaratha matina, matinatan, sayyaratha matinatan. Nah, maksudnya tadi Fitriyah menjadikan Syifa menjadi kuat. Karena Fitriyah mendidik Syifa untuk nge-gym misalnya. Nanti Ci mulu Ustaz. Ya karena rumah mereka rumah tabjim berdua. Mereka tinggal turun udah sampai tabjim. Gitu. Oke, kemudian matana al-ala fata bainahu wa baina zamilihi. Itu sama, maknanya adalah qawwaha, menguatkan. Menguatkan. Menguatkan apa? Dalam artian bukan menguatkan, mempererat. Mempererat al-ala fata bainahu wa baina zamilihi. Misalkan Wardah, gitu ya. Ya. Matanat Wardah al-ala fata bainaha wa baina zamiliha. Gitu ya. Si Wardah itu mempererat hubungan hubungan bestie ya, pertemanan dia dengan teman-teman satu kelasnya misalnya. Maka bahasa Arabnya adalah matanat Wardah al-ala qata bainaha wa baina zamiliha. Gitu ya, jelas ya. Jadi jangan lagi misalkan memperkuat aqwa gitu. gue jangan kayak gitu, atau qawwa. Itu apa namanya? Ya selalu kayak gitu ya. Jadi kalian misalkan nanti ngejawab ujian misalkan gitu, kalian pakai matana gitu. Matana ala qata bainal ulama mufiin wa bainal ulama basin misalkan gitu. Bahkan keren gitu lah. Jadi ada kosakata lainnya. Tapi nahunya salah. Apa? Enggak. Selanjutnya adalah matana albina. Matana albina berarti maknanya bukan memperkuat, bukan menjadikan seseorang batinan menjadi kuat, tapi adalah ajada tasyidahu. Ajada dari jada. Jada merubah menjadi ajada. Jada bagus. Ajada memperbagus. Ajada tasyidahu, memperbagus daripada bangunan atau suatu bangunan. Misalkan rumah ini asalnya agak jelek gitu ya. Sebelum asalnya agak jelek, dan saya bilang agak jelek misalkan. Kemudian setelah dicat gitu ya oleh kawan-kawan rumah Tabassum gitu ya, sehingga menjadi super indah seperti ini gitu. Alhamdulillah gitu ya. Berarti bahasa Arabnya adalah matanat gitu ya. Atau ya matanat gimana bahasanya? Tolabah ya. Matanat tolabah SBK 4 gitu. Matanat tolabatu SBK 4. Dalam artian matanat tolabatu baiti at-tabassum gitu ya. Anak-anak rumah Tabassum itu memperindah baitahum atau baitahunna. Ya, matanat tolabatu baiti Tabassum baitahunna. Gitu ya. Jadi mereka bukan memperkuat rumahnya. Ngapain rumah ini diperkuat? Kalian bukan tukang, tapi adalah ajada atau ajadna tasyidan. Ini masuk renovasi nggak Ustaz? Iya, Makeover. iya, sama. Nah, namanya ajada. Ya, itu saja. Wallahu a'lam. Iya. Subhanallah.